Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sebelumnya pernah beredar isu tentang usulan untuk dijadikan sebagai koperasi. Hal tersebut sempat menjadi perbincangan hangat. Lantas, apa sebenarnya peranan BUMN di Indonesia, khususnya dalam konteks ekonomi? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Belum lama ini beredar kabar tentang usulan untuk mengubah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menjadi koperasi. Sebelumnya BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Hamid, menjelaskan bahwa BUMN dan koperasi adalah dua hal yang berbeda. Badan Usaha Milik Negara sebagai salah satu pilar lembaga ekonomi dalam konteks demokrasi ekonomi, bersama dengan korporasi dan koperasi. Masing-masing memiliki peran dan fungsi khusus. Profesor Hamid menyoroti bahwa pembentukan BUMN dilakukan dengan tujuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam perbandingannya dengan koperasi, dia menekankan bahwa kegiatan ekonomi BUMN lebih berorientasi pada kesejahteraan, berbeda dengan koperasi yang lebih fokus untuk mencapai keuntungan maksimal. Pembentukan BUMN kan sebenarnya dalam pertama untuk mendorong, mengakselerasi pertumbuhan atau pembangunan ekonomi dan jadi sebagai pelaku ekonomi untuk mendorong perekonomian dan untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat. Beda dengan korporasi. Korporasi kegiatannya ekonomi untuk mencapai sebesar-besarnya keuntungan, tidak urusannya ke kesejahteraan masyarakat. BUMN ke kesejahteraan masyarakat. Dan juga BUMN itu dimasukkan di dalam sektor-sektor di mana sektor swasta maupun koperasi misalnya belum bisa masuk di sana. Oleh karena persoalan finansial, keterbatasan logistik, aksesibilitas, maka di sana BUMN diadakan. Jadi sebenarnya BUMN dengan korporasi swasta dengan koperasi itu tidak bertabrakan, masing-masing melaksanakan perannya. Nah, kalau kita lihat sekarang BUMN ada banyak jenisnya. Ada di perdagangan, ada di perindustrian, ada di pertambangan, ada di transportasi, ada di kesehatan dan lain sebagainya. Nah, di 5 tahun terakhir kalau kita bandingkan dengan masing-masing peer kompetitornya, kan tentu kita lihat kompetitor. Misalnya di perbankan. Di perbankan itu ada Bank Himbara, kemudian kompetitornya yang swasta itu ada misalnya BCA. Itu sekarang BUMN di perbankan sudah bisa mencapai kompetitornya, mendekati bahkan bisa melampaui. Sebelumnya kan BCA itu di atas, sekarang BRI Bank Mandiri itu sudah di atas, dengan pendapatan atau laba yang sudah cukup baik. Itu oke. Tetapi ke depan BUMN seperti ini kan diharapkan bahwa kompetitornya adalah skala dunia. Dia harus masuk dalam skala dunia agar supaya mendorong pembangunan ekonomi, menghasilkan pendapatan dan untuk negara dan memperbaiki kesejahteraan. Nah, namun di beberapa yang lainnya masih ketinggalan, misalnya di kesehatan, antara Kimia Farma, Indofarma dengan Kalbe masih jauh sekali. Untungnya masih puluhan miliar. Sementara Kalbe yang swasta itu sudah triliun keuntungannya. Meskipun mengakui ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk pengembangan BUMN, Profesor Hamid menyoroti restrukturisasi yang telah dilakukan dan pembentukan holding sebagai langkah strategis untuk menghadapi kompetisi dari negara lain. BUMN sebagai penyerap sumber daya manusia terbesar di Indonesia memiliki total aset yang mencapai 9.000 triliun. Oleh karena itu, strategi ke depan BUMN setelah pembentukan holding harus dioptimalkan untuk mendorong perekonomian dan menciptakan lapangan kerja dengan menekankan pentingnya kemitraan dengan usaha mikro kecil dan menengah agar setiap BUMN dapat memberdayakan UMKM dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Rahmatia Fauzan Ali, Unhas TV.